Sidang untuk permohonan nomor 40, 52 dan 55 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon. Nur Hidayat dari IRC Indonesia, saya sendiri pada persidangan hari ini. Terima kasih. Bapak Dr. Mukhtar Said SHMH, Bapak Abdullah Ubaid Matraji. Hari ini masih sangat memprihatinkan. Saya diberikan dua pertanyaan oleh pemohon supaya dapat dijawab. Ya, MBG itu menyengsarakan sektor pendidikan ya. Jadi dengan adanya MBG menggunakan dana pendidikan, maka korbannya adalah sampai hari ini ada 3,9 juta anak Indonesia yang sekolah aja nggak bisa. Ya, jadi ada jutaan anak Indonesia yang belum bisa menikmati hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, dan ini gara-gara MBG. Sampai hari ini juga ada banyak sekali ya, tadi data yang saya berikan ada 20% ya, guru-guru kita itu yang gajinya di bawah Rp500.000. Ya, ini gara-gara MBG juga. Bahkan 74% guru-guru yang non-ASN itu gajinya adalah di bawah Rp2 juta. Jadi ini semua juga gara-gara dana pendidikan dipakai untuk MBG. Jadi belum lagi soal sekolah-sekolah dasar. Kita punya sekolah SD, itu lebih dari 60% sekolah-sekolah SD kita itu kondisinya rusak. Bahkan kemarin 19 Mei di NTB, ada sekolahan rusak dan korbannya adalah anak-anak. Kenapa? Ya karena dana pendidikan ini dihabiskan oleh program MBG ini. Gitu. Jadi program MBG ini ketika menggunakan dana pendidikan, ya itu pasti menyengsarakan sektor pendidikan. Menyengsarakan anak di Ngada itu sampai dia bunuh diri gara-gara nggak bisa sekolah, nggak bisa beli buku. Kenapa? Ya karena dana transfer dari APBN ke pemerintah daerah berkurang lagi-lagi gara-gara MBG. Sekolah rusak banyak nggak diperbaiki juga gara-gara MBG. Guru-guru juga hari ini ada demo guru di depan DPR juga menuntut soal status dan kesejahteraan. Kenapa? Ya karena dana untuk guru juga habis untuk MBG. Itu kan berwacana Mas 20% itu. Apakah sudah terrealisasi atau tidak? Sudah. Jadi dana pendidikan yang dipakai oleh MBG itu bukan wacana, itu tuh realistis, sudah dimakan hari ini. Nah. Mas tadi disebutkan angka kerajinannya 33.000 per periode. Kalau seperti apa sih kami dari pihak kami tetap menolak apa yang dimohonkan oleh para pemohon, dikarenakan apa? MBG sangat bagus, luar biasa. Apakah ini dari pendidikan? Ini kalau menurut kami ya konstitusional, nanti biar pihak tim hukum kami yang akan menjelaskan. Yang pasti dari apa yang disampaikan oleh pihak saksi, kami menyampaikan 97% dari data kami dari 10.000 siswa itu menyatakan bahwa MBG sangat dibutuhkan sekali. 97%. Dan ini data valid dengan pihak sekolah juga. Dan kami malah menyampaikan ini, bahkan kami ikut menjadikan pihak terkait dikarenakan apa? Sangat concern dengan MBG ini adalah investasi yang terbaik. Kami punya data dan kami mendata, bahkan kami melakukan ini dari sebelum adanya MBG. Jadi kami tetap ngotot, tetap ini MBG adalah bagian dari pendidikan, bahkan investasi terbaik adalah dari MBG. Jadi tolak ukur sebelumnya dari mana Pak? Kan Bapak tadi bilang kalau Bapak sudah mendata MBG sebelum adanya program. Nah, tolak ukurnya itu dari sisi mana? Sebelum adanya program MBG, kami punya namanya Rumah Cegah Stunting pertama kali. Dari satu kecamatan tadi saya kumpulkan, saya berikan makan tiap hari sampai hari Minggunya. Jangka waktu 1 bulan 57% anak-anak stunting ini nyatakan normal. Yang pertama. Yang kedua, dari anak TK kami itu gratis semua, TK kami. Ya gratis tadi. Karena ngikutin program yang stunting juga, setiap hari saya kasih makan, dia anak yang sakit pun masuk sekolah. Motorik dia jauh lebih baik lagi. Bahkan anak-anak yang biasanya malas sekolah pun jadi sekolah kembali. Itu dari data kami. Apalagi yang data yang barusan kami datakan seminggu yang lalu, dari 10 ribu siswa menyatakan 97% menyatakan bahwa MBG sangat dibutuhkan oleh mereka. Ada yang menyatakan nggak butuh, itu karena satu anak orang kaya. Yang kedua yang merasakan nggak butuh lagi adalah gurunya. Kenapa? Gurunya juga nggak begitu butuh lagi. Tapi dari 97% dari jumlah sekitar 10.000 siswa menyatakan 97% menyatakan dia sangat butuh. Bahkan apa kalau menyatakan bagaimana kalau sampai stop, dia menyatakan apa? Jangan. Kenapa? Kami suka Pak. Dan kami
anak-anak kami, menurut guru-gurunya juga, dia belajar lebih concern dan dia lebih aktif dan dia sampai menunggu lagi ada makanan apa hari ini. Keterangan dari para saksi tadi Bapak puas nggak Pak? Kalau keterangan dari saksi tadi ya sah-sah aja. Kalau Ponto puas, dia menyatakan bahwa MBG sangat baik, iya sangat baik, jelas sangat baik, dan itu nggak terbantahkan. Kami pakai data dan kami menyatakan dengan survei kami, bahkan dengan FGD yang kami sampaikan puas apa yang dikatakan oleh tadi. Cuma yang tidak puasnya kalau sampai ini tidak disangkut pautkan dengan pendidikan, ini sangat tidak pantas dan nggak relevan. Bahkan kami menyatakan ini konstitusional, ini investasi masa depan. Investasi bukan sekedar gedung, tapi investasi adalah dia masuk pun investasi, dia senang pun investasi, dia bangga pun investasi. Dengan data-data yang kami perlukan, yang kami lakukan dari sebelum adanya MBG dan sampai sekarang adanya MBG pun kami mendata secara setiap hari.